Kepada penanya pertama, yaitu Saudara Ain Wahab, dipersilakan untuk bertanya. Oke, terima kasih kepada Mbak Moderator, juga kepada Pak Sutiaji dan juga Pak Trio Agus serta Mas Atta yang sudah hadir. Dalam beberapa bulan terakhir sebenarnya BMFEBUB sangat konsen terhadap isu-isu yang ada di Kota Malang, mulai dari hal-hal yang bersifat spesifik sampai dengan yang bersifat umum gitu. Nah, dulu kami sempat sangat concern di dalam bidang mengadvokasi masyarakat pasar Blimbing ya, termasuk juga mengkomunikasikan ke Pak Trio Agus, karena jujur kita oke lah tadi persoalan makro dalam hal ini Kota Malang sudah kita bahas tuntas gitu, tapi yang bersifat partikular gitu, yang bersifat spesifik, yang nggak bisa diindahkan dalam proses pemerataan, ini yang coba kami sampaikan dan pertanyakan terkait prosesnya. Kalau kita berbicara secara kronologis dari masyarakat pasar Blimbing, terutama direpresentasi dari Pak Bardi ya selaku ketuanya, itu telah banyak gitu memakan janji dan juga pertemuan dengan birokrat, cuman kelanjutannya yang memang sangat sulit direalisasikan. Dan ini juga berpaku pada RPJMD ataupun tadi yang sudah disampaikan di slide dari Pak Sutiaji. Mungkin kira-kira bisa dijelaskan terkait persoalan itu, kelanjutannya seperti apa dan apakah ada titik terang gitu buat kedepannya. Sama mungkin yang kedua mungkin izin moderator terkait dengan persoalan penanganan COVID. Dari kami sendiri BMFEBUB telah mengirimkan draft policy brief terkait strategi penanganan COVID-19 yang memuat 5 substansi utama bagaimana melihat dari sisi geografi, dari sisi ekonomi dan lain sebagainya dalam lingkup Malang Raya terkait penanganan COVID-19. Mudah-mudahan telah sampai dan dapat segera dibaca. Kalau kita lihat tahun pertama tujuan dari RPJMD, salah satunya di situ memuat aspek kelembagaan kalau nggak salah. Tetapi salah satu catatan kami, kita juga di ekonomi tentu belajar soal ekonomi kelembagaan, dan catatan kami di dalam proses penanganan COVID ini yang mungkin berlangsung, kami sering diskusi juga dengan teman-teman MCW soal bagaimana birokrasi dan kelembagaan yang ada, rule of game yang telah diatur di dalam Pemkot Malang bagus pada tataran konseptual gitu, pada tataran teoritis, pada tataran normatif. Tapi mungkin yang bisa menjadi perbaikan ke depan bagaimana caranya pada tataran implementasi bisa lebih baik lagi. Kami memuat kajian dengan kajian soal analisis dengan metode wawancara mendalam terkait dengan misalnya Kampung Tangguh ya, yang memiliki beberapa poin itu dalam beberapa kecamatan, mungkin bisa kami sampaikan nanti hasil kajiannya, sama sekali yang termuat dalam perwal soal koordinasi antara RT, RW, kemudian kelurahan, dan lain sebagainya itu tidak berjalan. Nah, ini mungkin yang bisa menjadi catatan bagaimana sulitnya untuk menjaga kelembagaan ini kuat gitu dalam proses pemerintahan, yang tentu yang bersifat holistik. Itu mungkin dari saya, mungkin pertanyaannya di tadi bagian pertama, dan bagian kedua sedikit tanggapan kalau seandainya ada yang ditanggapi, monggo. Terima kasih, mungkin ke Pak Sutiaji atau Pak Trio bisa sama-sama ditanggapi, maupun Mas Atta juga bisa. Terima kasih Mbak Moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Sutiaji dipersilakan untuk menjawab. Mohon maaf, bagaimana Bapak Sutiaji kira-kira? Ya, terima kasih. Terima kasih masukannya. Ya. Jadi itulah yang namanya kalau kelembagaan, jadi rentan koordinasi memang banyak ditemui di setiap daerah, Mas. Kami
menata benar ya. Jadi kami sampai instruksikan sekarang harus pakai HT, semua saya wajibkan. Saya kontrol langsung ya. Jadi semua ya, ini dalam rangka supaya bagaimana rentang kendali itu bisa seminimal mungkin kita bisa secara masifkan satu komando. Ya, berkaitan dengan masalah tadi, ini masalah pasar Mas ya. Pasar. Ini kami terus-menerus lakukan sampai sekarang ini kita kan sudah di flash action Mas. Pasar Belimbing ya. Kita sudah di flash action oleh pedagang ya. Didaftarkan di ini sudah didaftarkan di pengadilan negeri. Kita lihat prosesnya nanti ya. Mudah-mudahan ini nanti akan bisa cepat ya. Karena siapapun yang menjadi kepala daerah, kita ini kan tersandra Mas. Pasar besar tersandra, pasar Gadang tersandra, pasar Belimbing juga tersandra. Maka kami sekarang sudah dengan tim menyusun skenario-skenario percepatan itu. Dan salah satu ini alhamdulillah, malah saya bilang alhamdulillah ada flash action-nya. Nanti biar pengadilan negeri yang memutuskan. Kejelasan legal standing-nya jelas, sekarang mau diapakan nanti kami punya kecukupan waktu dan secara legalitas akan kita anggarkan. Kita punya jacking juga tersandra dan inilah yang menjadi komitmen kami. Dan mudah-mudahan nanti akan kita kuatkan. Termasuk pasar-pasar rakyat, Mas. Ada regulasi yang tolong difahami oleh teman-teman. Satu sisi dengan OSS bahwa perda yang kemarin diputuskan bahwa ada pembatasan yang namanya retail modern. Satu sisi ya, yang OSS itu sudah. Jadi begitu daftar secara online ke pusat, nah ini di checklistnya sudah masuk, dia bisa mendirikan. Karena di klausul OSS tadi, saya sudah minta kemarin. Gimana kearifan lokal dengan peraturan daerah? Satu sisi sana bebas, bisa jadi mohon maaf nanti di depan masjid ada karaoke. Karena di sana kan hanya yang penting syarat-syaratnya saja. Nah, inilah yang perlu difahami oleh teman-teman bahwa antara regulasi di atas dengan bawah ini kehendak kami dengan teman-teman dewan menguatkan pasar rakyat ya. Sisi lain dengan cara ada pembatasan retail modern berhadapan ya kalau dengan di pasar. Nah inilah yang ke depan harus kita sharingkan bersama-sama dan mudah-mudahan sekali lagi ya pintu masuknya coming fish-nya harus sama Mas, sehingga dimensi pandang kita ya ini insya Allah kalau sama hanya bagaimana interest kita untuk menilai itu aja. Yang sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan ini akan menjadi. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Bapak Sutiaji. Apakah Saudara Muhammad Ainul telah cukup atas jawabannya? Sedikit tanggapan, mungkin sebagai untuk menaikkan sense of crisis kita aja yang melihat pasar Belimbing. Jadi beberapa hal yang melatar belakangi menolak karena misalnya soal ketika pun direlokasi nanti, misalnya tetap direvitalisasi, direlokasi menurut kita berusaha menyampaikan ya, menurut para pedagang kurang layak sebagai tempat relokasi. Kemudian dari dari penempatannya pun dari desainnya itu dia di belakang pasar modern gitu, dan ini yang menjadi poin penting. Dan apa yang kemudian menjadi masalah ketika revitalisasi ini tak kunjung datang, bahkan kalau nggak salah tahun 2017 sempat menyampaikan ke kami itu terjadi kebakaran gitu Pak. Tapi karena ada perjanjian kontrak antara investor dengan Pemkot tentunya ya, yang yang membuat penguasaan terhadap pasar itu menjadi milik investor, Pemkot nggak ini bahasa mereka nggak berani untuk memperbaiki kebakaran itu, dan akhirnya swadaya masyarakat yang membuat itu. Nah ini menjadi
sama-sama suatu hal yang kita patut renungi bersama. Semoga bisa lebih baik ke depan. Saya sangat berterima kasih atas jawaban Pak Sutiaji. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesejahteraan ke depannya. Mungkin sekian sudah Pak Mas Bonner. Ya. Jadi boleh saya nambah dikit? Iya, baik. Silakan, Pak. Mas Ainun, makasih. Jadi itulah maka yang saat ini di flash action itu ya. Sebetulnya bukan hanya berkaitan dengan masalah penempatan saja, Mas. BUT itu secara regulatif sebetulnya itu sudah tanda petik memang tidak dibenarkan. Jadi di sana kan ada kondotel. Nah, bangunan milik daerah yang dulu memang existingnya ini kan untuk pasar, itu diaturannya tidak boleh untuk yang lain. Ya ini yang insya Allah menjadi yang kedua, memang mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Dalam pemerintahan Sutiaji Edi ini jangan sampai ada yang namanya pemaksaan kepada rakyat untuk ya sekali lagi untuk menghendaki tanda petik tertentu yang sehingga belum ada kompromi dan kejelasan dibangun. Atau ketika membuat PKS tadi klausul-klausulnya harus benar-benar ini futuristik. Kasus seperti pasar besar itu di klausul tidak ada ketika nanti ada kebakaran dalam jeda waktu sekian siapa yang harus. Saat ini pun ada terjadi kontradiktif antara hasil kajian dari UNMER dan ETS. Ini kan semakin malah ini ya. Jadi ketika itu nanti dengan APBD ya, APBD membenahi tidak boleh karena itu masih wilayahnya wilayah abu-abu, wilayah ini adalah wilayah matahari. Ya, sampai pada FS pun ya, FS Pasar Belimbing, Pasar Gadang, seandainya kita DED aja ya. DED ya, Pasar Belimbing, Pasar Gadang, Pasar Besar, nggak boleh kita dibiayai oleh negara. Kenapa? Ini masih dalam kekuasaan sebagaimana yang tercantum dalam BKS. Hal-hal inilah nanti mungkin yang harus sangat-sangat diperhatikan. Jangan sampai ini terulang dan terulang. Dan mungkin pada waktu itu mungkin ada ya kealpaan, kita maklumi namanya manusia. Insya Allah tidak ada faktor kesengajaan. Ya, karena ada keterbatasan tertentu sehingga terjadi yang seperti kemarin.